Jadi literasi itu adalah ngulik pengetahuan, tidak sebatas baca tulis gitu. Kalau sekedar anjuran baca tulis yang itu kamuflase, itu hanya apa ya, jargon-jargon itu bukan gerakan literasi gitu loh. Gerakan literasi itu sebenarnya sebuah gerakan sosial gitu loh. Sebenarnya gerakan sosial, karena ujung dari gerakan literasi menuju pada transformasi sosial ataupun transformasi yang kemudian melahirkan anak-anak muda dan juga generasi yang memang dia paham gitu dan melek gitu loh, tentang perubahan, tentang kedirian gitu, sampai di kemudian mereka cukup adaptif dengan beragam media yang ada gitu. Sebenarnya itu gerakan literasi. Jadi gerakan literasi tidak sebatas itu baca tulis, tidak sebatas mengunyah pengetahuan yang sudah ada gitu, atau gerakan literasi hanya semacam kerumunan teman-teman yang menghelat ataupun menyediakan bahan bacaan, tidak sebatas itu gitu. Tapi bagaimana di dalam gerakan literasi itu, satu, menyadari bahwa kita itu harus melek gitu, harus paham ya. Karena literasi sendiri kan istilahnya dia bahasa Jawanya melek gitu, atau paham atau mengerti. Paham, mengerti, di kemudian menguasai apa yang memang dia kaji ataupun apa yang mereka atau dia baca itu untuk, kalau pertanyaannya tujuan gitu ya, tujuan gerakan literasi itu apa? Nah, bentuk gerakan literasi itu sendiri juga beragam sebenarnya. Tidak sebatas dalam bentuk perpustakaan komunitas ataupun taman bacaan masyarakat ataupun pustaka bergerak yang kemudian mencoba mendekatkan bahan bacaan kepada pembacanya. Artinya teman-teman dia bawa buku, dia bawa sumber-sumber informasi yang tentunya tidak hanya buku gitu. Dia kan mendatangi pembacanya atau mendatangi masyarakat yang mereka tuju. Itu bentuknya beragam karena medianya juga beragam. Dalam gerakan literasi tidak hanya kita bicara tentang buku, medianya bisa juga audiovisual, bisa juga visual, bahkan bisa juga benda-benda gitu, ataupun jejak-jejak sejarah gitu yang kemudian coba kita gali, ada pengetahuan apa di balik benda tersebut. Nah, itu tadi yang saya bilang, tidak sekedar mengunyah pengetahuan yang sudah ada, tapi mereproduksi pengetahuan yang mereka temukan atau teman-teman temukan gitu, yang menjadi karya baru mereka sendiri gitu. Nah, untuk bisa berkarya kan memang tidak sekedar bisa membaca ataupun sekedar ajakan membaca ataupun sekedar belajar menulis, tidak. Di dalamnya ya teman-teman harus juga membuka diri gitu untuk mencoba merekonstruksi pemikiran sebelumnya yang mungkin masih berkutat pada hal-hal yang sifatnya tidak mau membuka diri pada lingkungan gitu. Artinya sangat spesifik sekali, sementara ketika ada problem atau masalah di lingkungan sekitar mereka abai, ya tidak juga. Karena di dalam gerakan literasi, karena ujungnya itu transformasi atau perubahan sosial, itu kan butuh yang namanya kesadaran kritis gitu. Itulah yang
yang jadi motor gitu. Kesadaran kritis ini adalah motor utama untuk mengunyah pengetahuan, mereproduksi pengetahuannya, yang akhirnya menjadi karya yang cukup adaptif dengan perubahan zamannya. Ini bentuknya beragam. Kami baca, ada yang komunitas film juga, ada juga kawan-kawan yang memang concern di kajian film atau bahkan memproduksi film, termasuk juga ini teman-teman yang kemudian mereka bergerak di akar rumput, artinya yang di desa atau di kampung gitu. Medianya apa yang bisa digunakan? Ya apapun, karena di dalam yang bisa dipakai gitu. Artinya media yang ada di kampung atau desa tersebut tidak harus melalui buku. Contoh, bagi teman-teman gerakan literasi yang ada mungkin di luar Jawa begitu ya, yang akses buku cukup susah, akses informasi yang meskipun kita sudah ada teknologi informasi kan juga tetap Indonesia sangat luas, tidak semua sudah terjangkau oleh sinyal dan jaringan gitu. Ya jangan dipaksakan atau menyalah-nyalahkan bahwa kita di sini jaringan belum ada, buku belum ada, akses informasinya masih sangat susah begitu. Ya jangan menyalahkan kondisi seperti itu juga. Karena pengetahuan itu tidak melulu dihantarkan oleh teknologi gitu. Pengetahuan juga bisa kita ulik dari apa yang ada di sekitar kita gitu. Ini penting tadi untuk melahirkan kesadaran kritis. Contoh di kampung atau di desa. Kata siapa di desa tidak ada atau tidak memiliki pengetahuan. Gitu. Di desa itu sangat kaya sekali akan pengetahuan. Kalau tidak ada buku, tidak ada bahan bacaan, tidak ada, kita bisa untuk tonton film, untuk putar film. Nah, coba kita lacak pengetahuan apa yang ada di desa kita. Gitu. So, ternyata contoh di pertunjukan ada pertunjukan kesenian rakyat gitu. Oh, itu membawa pengetahuan. Tinggal kita ulik, kita olah. Gitu. Artinya tidak hanya sebatas kita nonton dan itu menjadi sebuah tontonan, tapi juga bagaimana kita mengurai di balik pertunjukan, di balik kesenian itu ada pengetahuan yang bisa kita olah lagi, gitu. Bisa kita reproduksi, gitu. Yang disesuaikan dengan konteks zamannya, kan gitu. Dan sebenarnya tidak hanya dalam bentuk yang sifatnya komunal, gitu. Person juga bisa untuk mengolah pengetahuan yang ada di desa. Seperti kita pengen mengerti atau pengen belajar atau pengen mengetahui tentang kamasan ya. Kamasan itu pandai besi begitu. Di desa sangat banyak sekali itu pandai besi. Dan kita tahu gitu, kalau kita bicara tentang literasi, ya dulu menggunakan informasi kemudian diwadahi ataupun ditampung gitu, ya melalui kulit binatang, melalui kulit pohon dan sebagainya gitu, sampai kemudian ditemukannya kertas, hanya cetak, dan sekarang sudah elektronik. Pun juga ketika belum ditemukannya biji besi, ya orang dulu dia menggunakan batu. Gitu. Setelah batu ditemukanlah tulang hewan untuk bisa dijadikan alat gitu. Itu untuk kebutuhan kesehariannya gitu. Bukan hanya tidak hanya untuk sekedar untuk melindungi diri, tapi itu juga menjadi alat produksi gitu. Nah, di situ ada pengetahuan gitu. Nah, di desa masih banyak yang ahli-ahli besi tua gitu. Berkata begini, di mana ada kuda, contohnya, disitulah kita akan mengetahui peradaban tua ada di sana, karena kuda butuh sepatu. Nah, sepatu kuda dari biji besi. Gitu. Jadi literasi itu adalah ngulik pengetahuan.
tidak sebatas baca tulis gitu. Kalau sekedar anjuran baca tulis yang itu kamuflase, itu hanya apa ya, jargon-jargon itu bukan gerakan literasi gitu loh. Betul, kita butuh untuk kampanye, tapi kalau hanya berhenti di jargon ya buat apa kan gitu. Malah jadi genit, malah jadi kemayu gitu. Nah, ketika ada pertanyaan, loh, kenapa literasi kok jadi luas sekali? Ya memang gitu. Keseharian kita saja, itu kebutuhannya kita itu hampir semua terkait gitu. Contoh sederhana. Kita kalau mau sehat, bangun tidur ya ketemunya air putih. Nah, itu bagian dari pengetahuan kesehatan. Contoh begitu. Nah, setelah air putih apa lagi? Apa lagi? Sampai siang, bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita? Nah, pengetahuan-pengetahuan yang sangat dekat dengan keseharian kita itu, yaitu kita bicara tentang melek gitu loh, paham bagaimana hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa literasi kok jadi tampak luas sekali? Ya lagi-lagi saya bilang ya, kita harus melek, kita harus paham, kita harus menguasai. Bukan menghafal. Begitu. Bukan sekedar literasi adalah gitu. Gitu. Bukan literasi adalah. Literasi ini sudah menjadi kata kerja. Gitu. Bukan kata benda. Dia harus bergerak, dia harus dinamis, dia harus adaptif. Gitu. Nah, ketika gerakan literasi teman-teman di awal gitu, kecenderungan kalau dengan pemerintah dia lebih sering bergandengan dengan Kemendikbud karena kaitannya dengan pendidikan gitu. Nah, kenapa sekarang kok tiba-tiba hampir semua kementerian juga ngomong tentang literasi? Tidak sebatas Kominfo karena ada fase di kemudian kita belum siap adaptif dengan teknologi informasi yang kemudian banyak sekali kemakan hoax gitu kan. Karena kita dibanjiri oleh informasi media sosial dan juga media online, tapi cara berpikir kita belum kebentuk untuk bisa memfilter mana yang di kemudian ternyata harus kita cross-check lagi dan sebagainya. Kominfo terpanggil, hanya mereka dengan motor literasi digital gitu. Itu juga ngomong tentang literasi dan punya program tentang literasi. Nah, setelah Kominfo juga ada termasuk PMPK PMPK gitu ya. Yang Kementerian Koordinator PMPK Pak Muhajir gitu, itu juga sama. Karena nanti dia ada irisan dengan Kementerian Sosial. Juga ada irisan dengan Kemendikbud sendiri gitu. Kaitannya dengan apa? Ya, pembentukan karakter anak bangsa itu juga terkait dengan literasi. Dan saya berawal atau beranjak dari pemahaman gerakan literasi itu untuk perubahan sosial memang tidak sekedar gitu. Literasi itu program kegiatan gitu, bukan seperti itu. Literasi itu adalah kesadaran gitu loh. Karena itu tadi, melek, paham, menguasai, melahirkan kesadaran, kemudian ujungnya untuk transformasi sosial itu. Ya, kalau kita bicara negara atau kita spesifik ya pemerintah ya. Karena kalau shift kan negara itu kan menyeluruh, artinya pemerintah gitu ya. Saya kurang tahu kenapa pemerintah kita itu selalu terlambat gitu, selalu tertinggal. Mereka kemudian tampak bekerja, tampak kemudian responsif gitu loh. Ketika sudah kena tegur dari luar, ketika sudah muncul masalah. Jadi pemerintah kita itu kayak ya pemadam kebakaran gitu. Dan itu sifatnya sporadis, itu sifatnya spontan, dan kalau toh ada yang sifatnya agak sistematis dan terskema secara baik, ya
masuk programnya di kemudian sekedar gugur tanggung jawab kayak gitu-gitu. Nah, saya kurang tahu kenapa pemerintah kita tampak seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kalau kita tengok jejak teman-teman, meskipun istilah literasi kan belakangan ya, padahal sudah dilakukan jauh sebelumnya. Gitu. Kita sudah berkomunitas, kita berorganisasi secara kolektif, gitu. Yang kemudian kita juga sudah bersinggungan dengan masyarakat yang lebih luas. Artinya segmentasinya tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja, anak muda, tapi juga sampai orang tua, kan begitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan, ya kita mengacunya pada Ki Hajar Dewantara, gitu. Ki Hajar kan ada pusat pendidikan. Kalau dulu istilahnya pendidikan perguruan, pendidikan pergerakan atau pendidikan masyarakat, gitu. Dan pendidikan keluarga. Nah itu dari pusat pendidikan inilah teman-teman bergerak, teman-teman mencoba memulai kira-kira ada problem apa di dalam berorganisasi, di dalam berkomunitas. Oh, ternyata ada yang kurang nyambung dengan contoh pendidikan formal yang dulu istilahnya Ki Hajar itu pendidikan perguruan. Terus ada problem di keluarga gitu, yang akhirnya itu juga cukup mengganggu gitu. Dan mengganggu artinya dalam hal ini ya meninggalkan masalah gitu. Ketika kita tidak mencoba menengok kanan kiri tetangga, mereka yang punya anak, mereka yang punya anak remaja gitu, kalau tidak terkondisikan sejak di dalam rumah, masalah pendidikan keluarga itu akan berimbas juga di pendidikan masyarakat gitu. Nah, kalau pendidikan masyarakatnya juga tidak di kemudian bisa bergerak secara progresif, tidak bisa terkondisikan secara baik gitu, itu yang berimbas kepada pendidikan di sekolah gitu. Nah, negara memang atau pemerintah dalam hal Kemendikbud mewadahi itu memang. Cuma tadi jadi sekedar ya tuturi handayani kan itu hari ini jadi semacam jargon gitu. Begitu susahnya orang-orang tua, senioritas, junioritas gitu. Itu masih sangat melekat. Ya, padahal seorang guru tidak begitu. Seorang guru itu ya dia mendudukan dirinya setara dengan murid, karena sebenarnya setiap orang punya pengetahuan. Nah, disitulah literasi bergerak, mengolah pengetahuan kolektif itu. Kalau saya sih lebih condong di mata pendidikan gitu, ya kamu dan aku sama, entah kamunya itu anak kecil gitu, entah kamunya itu orang tua gitu, di mata pendidikan sama. Kita harus egaliter di mata pendidikan, karena dari situ orang tua bisa belajar kepada anak, anak bisa belajar pada orang tua gitu. Nah, literasi berperan di sana, keduanya harus saling melek gitu loh. Orang tua harus melek dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Jangan di kemudian orang tua memaksakan ya, mimpinya yang gagal kepada anak. Pun sebaliknya gitu loh. Anak juga pelan-pelan kita ajak diskusi kita ajak ngobrol lah, kita urai. Ketika dia punya keinginan gitu, ya tidak hanya sekedar menengok melihat temennya yang sudah bisa apa atau punya apa dan sebagainya dan menuntut orang tuanya. Anak juga harus paham tentang kondisi orang tuanya. Gitu. Nah, sampai hari ini kan kita punya problem besar di pendidikan keluarga. Yang pertama, yang kedua, di pendidikan masyarakat juga punya problem besar. Padahal wadah-wadah pendidikan sudah banyak sekali. Gitu. Kalau kita bicara di desa, bagaimana itu pendidikan masyarakat itu bekerja gitu. Ya salah satunya di kantong-kantong desa ada arisan, ada yang di struktur pemerintah desa ada PKK, macam-macam itu. Ada Karang Taruna untuk anak-anak mudanya. Tapi di kemudian itu kan hanya sekedar wadah, tapi tidak bisa mencoba mengolah pengetahuan yang ada di situ. Nah, ini jadi problem di masyarakat. Dan
organisasi-organisasi yang basisnya hobi itu sama, itu pendidikan masyarakat. Komunitas-komunitas, baik itu komunitas yang memang untuk menyalurkan hobi, atau di kemudian komunitas yang memang sengaja yang kita desain untuk lebih istilahnya, kita bisa mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang akhirnya di situ bisa membuka semacam pekerjaan gitu. Ataupun dari situ kita bisa lebih produktif. Kita harus anak-anak muda tidak harus bekerja gitu, tapi mencoba dengan pendidikan masyarakat itu membuka ruang gitu loh, kreativitas sekaligus produktivitas secara ekonomi. Nah, ya jujur saja, tapi bukan berarti menyalahkan. Di pendidikan formal ini yang kuasa pemerintah yang terkadang, kenapa anak-anak hari ini kok jadi kayak tercerabut dari akarnya, tidak menguasai dan mengetahui pengetahuan lingkungannya gitu. Itu sistem pendidikan formal hari ini gitu. Kenapa banyak sarjana tapi malah sedikit kerja? Itu kan problem. Itu kan produk pendidikan formal gitu. Kenapa banyak sekolah gitu, tapi kok jadi sedikit belajar di dalam sekolah tersebut? Karena yang ada di dalam sekolah itu pemahaman belajarnya ini yang perlu kita tanyakan gitu. Apa sih belajar itu? Gitu. Pemahamannya kan cenderung di kemudian ya mempelajari gitu. Pengetahuan yang sudah dibungkus dalam kurikulum gitu. Yang ini yang belum tentu dibutuhkan oleh si anak. Anak digiring semakin jauh. Nah, makanya ada istilah pendidikan kontekstual. Gitu. Pendidikan kontekstual ya disesuaikan dengan kondisi anaknya. Kalau dia anak yang lahir tumbuh kembang di kawasan agraris gitu loh, di pegunungan atau di pedalaman, ya janganlah di kemudian masih bocah, masih ini tapi diseret-seret untuk pengetahuan urban. Nggak ketemu lah. Dia akan semakin terasing. Nah, kalau memang itu sekolah ada di urban perkotaan, sesuaikan dengan konteks urban perkotaannya gitu. Terkait dengan pendidikan kontekstual itu, artinya disesuaikan dengan konteks anak-anaknya gitu. Pesisir ya pesisir, dan kita tidak cukup dengan pendidikan kawasan kita ya, itu kan tidak cukup hanya sebatas pesisir. Kawasan Indonesia itu punya juga kepulauan, jadi ada 4 gitu. Agraris di pedalaman, gitu, urban perkotaan yang rata-rata di tengah, pesisir, dan kepulauan gitu. Nah, bisa tidak di kemudian konsep pendidikannya disesuaikan dengan konteks itu? Nah, untuk anak-anak terutama itu untuk pendidikan usia dini, dasar, menengah pertama gitu. Kalau sudah di taraf SMA atau menengah atas, sampai bolehlah di kemudian kita ajak mereka mempelajari hal-hal yang tidak tersentuh langsung dengan konteks lokalnya gitu. Karena ini kan sudah punya basic gitu loh. Nah, kalau belum apa-apa, yang usia dini, usia dasar dan sebagainya sudah dicerabut, ya akan semakin jauh ketika dia sampai kuliah pun gitu, sampai jadi sarjana pun dia asing dengan dirinya dan asing dengan lingkungan setempatnya gitu. Yang tadi saya bilang, kenapa banyak sarjana tapi miskin kerja gitu, atau sedikit kerja? Kenapa banyak sekali sekolah tapi kok jadi sedikit belajar atau miskin belajar gitu? Karena sebenarnya yang namanya belajar itu tadi ya, tidak sebatas mengunyah atau menerima gitu, transfer pengetahuan entah dari buku, entah dari mulut guru, entah dari apapun, tidak sebatas itu, tapi mengolahnya ini loh. Belajarnya kan mengolah
Ini yang jadi loss. Tuh. Itu tambahan sedikit. Nah, kita bicara Indonesia. Ya, kita ya Sabang sampai Merauke lah. Miangas sampai Rote kan, seperti itu. Pengalaman saya di kemudian, kenapa kecenderungan aktivitas saya itu lebih banyak di timur Indonesia dibandingkan di barat gitu. Ini tidak lepas dari cerita agak lama gitu, di masa 97 98 waktu saya ke Bengkulu, terus sempat ke Lampung gitu. Memang akses buku di luar Jawa itu selalu tertinggal gitu loh. Di Jawa kita sudah membaca buku di sana itu nanti 2 atau 3 tahun kemudian itu baru ramai gitu. Nah, cuma ketika ngelihat Indonesia bagian barat itu relatif mulai contoh ya dari Lampung sampai Aceh ya relatif infrastruktur dan sebagainya cukup mendukung, meskipun masih banyak juga gitu yang tertatih gitu. Contoh di daerah Bengkulu Utara gitu, atau kemudian di pulau-pulau sepanjang Sumatera itu, termasuk juga di Kepri atau di Natuna, Natuna Utara, itu juga masih cukup tertatih. Tapi ketika kita ngelihat timur, semakin lebih tertatih dan banyak patah-patahnya. Nah, kenapa saya akhirnya cenderung lebih banyak ke timur? Salah satunya itu ada ketimpangan, gitu. Ada ketimpangan yang ditinggalkan di masa Orde Baru, gitu. Ada ketimpangan yang kemudian kalau kita bergeraknya ke barat akan semakin jauh. Bukan berarti saya sok ini ya istilahnya. Ini adalah pilihan gitu. Dan pengetahuan atau informasi terkait Indonesia Barat kita relatif sangat mudah untuk mengaksesnya. Tapi kalau pengetahuan Indonesia Timur susahnya minta ampun. Gitu. Nah, hanya saya memilih untuk mendatangi gitu pengetahuan itu. Kemudian di sana saya tidak di kemudian ceramah, tidak kemudian menggurui, tapi saya membawa kepala kosong ke sana, lebih banyak mendengar, lebih banyak mengamati gitu. Nah, setelah itu baru kemudian coba kita uraikan bersama-sama. Dan itu yang tidak saya temukan di sekolahan gitu. Kalau saya kemana-mana kemudian hanya mengulang apa yang dulu pernah saya dapatkan di sekolah, buat apa? Gitu. Nah, di situ. Jadi sebenarnya saya ke timur itu malah saya belajar. Dan kemudian itu yang tidak saya dapatkan karena tadi pengetahuan tentang Indonesia Timur itu masih banyak yang belum didokumentasikan, masih banyak yang belum diinformasikan ke publik itu. Dan ternyata juga istilahnya ya, Indonesia Barat kan hampir semua, terutama Jawa lah ya, Jawa tuh. Saya kurang tahu kenapa dulu itu idiom-idiom Indonesia bagian barat itu cenderung agak kalau represif tidak, artinya cenderung dalam tanda petik ya agak intimidatif gitu loh ke daerah timur melalui pendidikan gitu loh, agak intimidatif. Ya meskipun ini sering juga kita mendengar gitu loh. Contoh, yaitu pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Di Papua tidak ada nama Budi. Tapi kenapa Budi sama Wati sampai ke Papua? Lewat pelajaran bahasa Indonesia itu. Di Papua adanya Obed. Kenapa untuk
pelajaran bahasa gitu. Dipaksakan itu Budi dan Wati sampai ke Papua, kenapa tidak menggunakan Obed? Gitu. Itu contoh. Jadi tidak sensitif pendidikan dan kurikulum yang dirancang oleh Kemendikbud dalam hal ini, cenderung agak mengeneralisir gitu. Dan kita tahu kalau contoh di Papua, ya di sana kan Melanesia, di sini Melayu, itu dari ini saja sudah berbeda gitu loh. Tapi kenapa dipaksakan? Nah, kenapa kita tidak mencoba memulai dari Melanesianya? Ini banyak pengetahuan gitu loh, yang kemudian sangat bermanfaat bagi teman-teman di sana juga. Tapi kenapa itu tidak digali, tidak diolah? Malah membawa pengetahuan dari barat gitu, dipaksa terapkan di timur. Coba kalau posisi kita sebagai mereka yang ada di timur, juga marah. Yang seharusnya itu pendidikan bisa membuat gitu anak-anak di kemudian nyaman belajar dan sebagainya, di kemudian tidak nyaman lah. Gitu. Ya, lagi-lagi salah satunya kalau bahasa seperti itu. Banyak sekali idiom-idiom yang contohnya antara daratan dan peradaban air yang kemudian dipaksakan. Peradaban daratan besar, contohnya itu kan idiom istilah air beriak tanda tak dalam. Itu kan nalar daratan besar. Yang airnya adalah sungai. Gitu. Kalau dia beriak, ya memang dangkal. Kalau air sungai diam gitu, memang dia dalam. Tapi kalau di logika perairan laut beda. Air beriak itu isinya palung gitu loh. itu arus karang gitu loh kalau di tengah laut. Ya kita yang deket aja lah di Parangtritis. Kenapa pantainya seperti itu? Karena palung itu beriak dan berisik sekali. Gitu. Ya tapi kenapa ini dipaksakan? Dalam tanda petik ya, yang saya bilang kok kayak kenapa sih nggak sensitif sekali gitu? Itu satu. Contoh banyak sekali ya kalau di ini kan. Termasuk ya pelajaran visual basic itu. Dua gunung, tengah matahari, sawah. Nah kalau di timur kan dia berlapis gunungnya. Atau jangankan timur lah, di Jawa juga banyak. Kayak contoh kemarin saya ke Dieng gitu. Itu kan bukan dua gunung. Dieng itu kaldera. Dia barisan gunung. Gitu. Kok tiba-tiba cuma dua gunung tengah matahari gitu. Penyeragaman. Ini yang jadi problem ya, penyeragaman itu dari budi, dari gunung, dari sawah, kemudian bapaknya budi ke kantor, ibunya ke pasar. Nah, contoh di sana pasarnya apa? Ya, kan barter. Gitu. Beberapa masih menggunakan barter. Nah, tiba-tiba teman-teman di sana, anak di sana dipaksa untuk mengetahui itu. Ya, dia gegar lah. Dia tidak siap. Pulang dari sekolah, tidak terbackup. Tadi, pendidikan keluarganya, pendidikan masyarakatnya. Gitu. Di sekolah mempelajari apa, di rumah kesehariannya berbalikan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Gitu. Di sekolah mempelajari apa, ketika keluar gerbang sekolah, itu bertuburkan dengan konteks masyarakat setempat gitu. Ya, dengan wadah-wadah ataupun kantong-kantong organisasi masyarakat setempat, termasuk adat. Kan gitu. Jadi problem kita salah satunya itu penyeragaman. Yang akhirnya apa ya? Ya kalau penyeragaman berpikir kan kita juga akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nalar kritisnya, kesadaran kritisnya tidak terbentuk. Gitu. Karena kalau kita bicara literasi kan sebenarnya di situ. Adanya di kesadaran kritis.
Tapi saya mencoba menghindari apa istilahnya. Saya tidak menjustifikasi satu dengan yang lain. Gitu. Itu bagian dari proses sebenarnya. Hanya saja, tolong deh, apa namanya? Bagaimana kita memproduksi pengetahuan yang di kemudian sesuai dengan konteksnya dan juga cukup sensitif gitu loh dengan lingkungan setempat. Artinya kalau kita bicara teks gitu, literasi kan salah satu medianya adalah teks gitu. Baik itu buku, film apa semuanya adalah teks gitu. Kan di dalamnya tidak hanya sebatas konten, tapi harus ngonteks. Dan saya jujur saya nggak tahu yang apa content writer itu loh. Itu kadang mereka lepas konteks semua itu. Itu content writer itu kadang mereka lepas semua dengan konteksnya, terlepas gitu dengan konteksnya. Jadi ya hanya ya bunga-bunga permainan kata. Gitu. Hanya apa namanya apa ya how to yang ini apa sih fungsinya untuk keseharian kita gitu. Ini apa sih gunanya untuk keseharian anak-anak kita? Nah, hanya berhenti di konten, lepas dengan konteks. Padahal kalau kita bicara literasi, konteksnya membaca ya, membaca itu kan sebelum membaca ini sendiri, artinya apa ya? Dari peristiwa, jadi kemudian itu kan bisa menjadi data. Data diolah jadi informasi. Ya. Informasi diolah jadi pengetahuan. Di dalam pengetahuan ini kan mulai ada hal yang sifatnya praksis, gitu. Ada yang lebih pada nilai ini apa knowledge-nya gitu. Lebih pada nilai-nilai kaitannya nanti pada etik pada apa karena di dalam knowledge ini, dalam pengetahuan ini ada wisdom, ada kebajikan. Gitu. Ketika kita mau memproduksi pengetahuan kan seperti itu ya, perunutannya. Ada peristiwa, ada kejadian, terus itu jadi data diolah informasi. Nah, informasi di dalamnya ada pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan harus ada wisdom. Wisdomnya ini sangat dekat dengan konteks, gitu. Harus arif, gitu loh. Tidak bisa dipaksakan, harusnya kayak gitu. Pun juga ketika kita membaca kan seperti itu. Kita membaca teks, mendapatkan informasi di situ, gitu loh. Informasi yang kita dapatkan juga tidak hanya sebatas how to, gitu kan. Tapi bagaimana ini kita kembangkan, gitu, menjadi kita reproduksi ulang menjadi pengetahuan yang sesuai dengan konteks kita. Gitu. Jadi dia tidak hanya sebatas wacana, tidak sebatas apa yang terlalu ke atas, tapi juga membumi, gitu.